Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Asmazul Syahan dengan NIM 3522102977. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas pribadi saya yang berjudul Sistem Informasi Peminjaman Buku Perpustakaan. Masuk, sistem informasi peminjaman buku perpustakaan ini dirancang untuk mendukung proses sirkulasi buku di institusi pendidikan, terutama dalam hal pencatatan, peminjaman, dan pengembalian. Sistem ini muncul sebagai solusi dari proses manual yang selama ini digunakan, di mana pencatatan dengan cara konvensional rentan menimbulkan berbagai kesalahan seperti salah catat, hilangnya data transaksi, serta lambatnya proses administrasi. Melalui pendekatan digital berbasis web, sistem ini bertujuan membuat layanan perpustakaan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Masuk ke materi yang pertama, itu ada analisis kebutuhan, di mana analisis dan kebutuhan ini menjadi dua, aktor dan fungsional sistem. Masuk ke aktor. Nah, aktor ini terbagi menjadi tiga, yaitu admin atau petugas perpustakaan, karyawan atau peminjaman, dan supervisor atau manajer. Admin atau petugas perpustakaan ini bertanggung jawab menambahkan data buku, mengelola transaksi, peminjaman, dan pengembalian, serta mencetak laporan. Lalu aktor karyawan. Nah, ini bisa mencari informasi buku, melakukan peminjaman, serta melihat riwayat peminjaman pribadinya. Yang ketiga itu supervisor atau manajer. Nah, dia bertugas memonitor aktivitas peminjaman atau menyetujui permintaan jika diperlukan otorisasi. Nah, masuk ke fungsional sistem ini terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Di kebutuhan fungsional, itu pertama ada manajemen buku, pencarian buku, peminjaman dan pengembalian buku, riwayat transaksi, serta login akses role base. Lalu dari sisi kebutuhan non-fungsional, itu yang pertama berbasis web, kedua multi-user atau real-time, ketiga user-friendly, keempat keamanan data, dan yang kelima itu responsif. Masuk ke desain arsitektur sistem. Di sini ada gambar arsitektur diagram, di mana ada client atau user, application server, dan database server. Nah, di mana di client atau user ini itu sebagai tempat tampilnya tampilan antara sistem yang sudah diprogram. Kayak seperti tampilan awal mockup. Nah, lalu untuk yang kedua itu ada application server, di mana server ini sebagai logika aplikasi atau backend server. Nah, yang ketiga itu ada database server, di mana database server ini bertugas untuk menyimpan data. Nah, pendekatan ini dipilih karena memiliki banyak keunggulan, diantaranya keamanan yang lebih baik, karena data sensitif tidak langsung diakses dari sisi pengguna. Selain itu, sistem ini mendukung skalabilitas dan fleksibilitas, di mana setiap lapisan bisa dikembangkan secara terpisah tanpa mempengaruhi bagian lain. Arsitektur ini juga memudahkan perawatan sistem, karena jika ada perbaikan, bisa dilakukan hanya di bagian logika, tanpa menyentuh antarmuka database. Nah, terus, dari keunggulan sistem. Nah, sistem ini memiliki 4 keunggulan. Yang pertama, keamanan terjamin, pasti, karena data sensitif tidak langsung diakses dari forehand. Autentikasi dan validasi dilakukan di lapisan tengah atau server. Lanjut ke skalabilitas dan fleksibilitas. Tiap lapisan data dikembangkan atau diubah menjadi terpisah tanpa mengganggu keseluruhan sistem.
Misalnya, jika ingin mengganti tampilan web, tidak perlu mengubah logika atau program database. Lanjut ke kemudahan maintenance. Jika ada bug di logika program, perbaikan bisa dilakukan tanpa harus menyentuh antarmuka atau database. Yang terakhir itu kinerja pasti lebih baik, karena beban kerja dibagi menjadi 3 lapisan, membuat sistem lebih efisien. Masuk ke desain antarmuka pengguna. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, sistem ini dilengkapi dengan antarmuka yang dirancang secara intuitif. Tampilan antarmukanya mencakup halaman login, dashboard petugas, halaman pencarian buku, serta formulir peminjaman dan pengembalian. Desain antarmuka ini dirancang agar mudah digunakan oleh semua pihak, termasuk pengguna non-teknis, di mana menu ini dibuat sederhana, dengan navigasi yang jelas, dan semua fitur utama dapat diakses dengan cepat. Tujuannya adalah agar pengguna tidak perlu belajar lama untuk bisa menjalankan sistem ini. Masuk ke desain program. Nah, desain program ini ada 2 pembahasan, yaitu flowchart bisnis program dan modularitas dan alur logika sistem. Di mana jika mengikuti flowchart bisnis program, itu kita mengikuti diagram alirnya. Yang pertama, bisa dimulai dengan pilih login sistem. Masuk, setelah login sistem kita pilih menu peminjaman. Nah, selanjutnya kita cari buku dan data buku. Setelah kita menemukan buku yang pas, kita klik tombol pinjam. Nah, jika sudah melakukan klik pinjam, cek ketersediaan buku. Apakah buku itu tersedia atau tidak? Jika tidak tersedia, maka akan menampilkan stok habis atau stok kosong. Lanjut, jika buku itu tersedia, maka akan menampilkan pinjam buku dan maintenance database. Lanjut, setelah peminjaman buku, masuk ke tampilan buku dapat diakses. Nah, jika sudah dapat diakses, artinya buku itu sudah berhasil dipinjam. Seperti itu. Masuk ke modularitas dan alur logika sistem. Sistem dirancang modular agar lebih mudah dipelihara dan dikembangkan. Berikut adalah pembagian modul logika program. Nah, di mana modul logika program ini ada 5 macam. Yang pertama itu ada login controller. Fungsi utamanya sebagai verifikasi transaksi pengguna, validasi sesi pengguna. Yang kedua, book controller, di mana menampilkan daftar buku, perencanaan buku, pencarian buku, dan detail buku. Masuk ke borrowing controller, di mana fungsi utamanya itu proses peminjaman buku, validasi ketersediaan, dan penyimpanan ke database. Yang keempat ada return controller. Nah, proses pengembangan buku ini, proses pengembalian buku ini dan update status buku. Yang kelima ada notification service, di mana fungsi utamanya itu menampilkan pesan sukses, gagal, atau notifikasi stop. Masuk ke desain penyimpanan data. Nah, di sini ada diagram relasi database yang saya buat. Itu ada user. User ini mencakup user ID, nama, email, password, dan role. Masuk ke peminjaman, itu ada peminjaman ID, user ID, dan buku ID. Lanjut ke tanggal pinjam, tanggal kembali, serta status. Serta yang terakhir itu ada buku. Nah, buku ini mencakup keterangan buku ID, judul, pengarang, tahun terbit, dan stok. Nah, untuk mendukung seluruh fitur ini yang disebutkan tadi, sistem ini menggunakan struktur database relasional. Dalam desain database ini, terdapat 3 tabel utama, yaitu user, buku, dan peminjaman. Nah, relasi antar tabel ini sudah dirancang agar efisien. Satu pengguna bisa memiliki banyak catatan peminjaman atau relasi satu ke banyak. Dan setiap transaksi peminjaman menghubungkan satu buku dan satu pengguna. Nah, berakhir ke kesimpulan dan refleksi, di mana dari kesimpulannya yang saya dapat
serta pembelajaran penting yang saya peroleh diantaranya adalah bagaimana menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi spesifikasi sistem yang logis dan terstruktur. Saya juga belajar pentingnya modularitas dalam kode program agar mudah dikembangkan, serta pentingnya membuat antarmuka yang sederhana agar sistem bisa digunakan oleh siapa saja. Lalu tantangan utama yang saya hadapi itu adalah menentukan alur proses yang efisien dan desain antarmuka yang tidak membingungkan. Nah, masuk dengan solusi. Solusi saya yang saya terapkan adalah membuat flowchart terlebih dahulu untuk memetakan logika sistem dan melakukan uji coba desain antarmuka atau mock-up ke beberapa pengguna sebelum diimplementasikan sepenuhnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Presentasi kali ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.